Mbak, perkenalkan nama saya Selviana, bisa dipanggil Selvi. Saya mahasiswa Poltekkes Kemenkes Semarang yang saat ini sedang dinas di ruangan ini selama 3 minggu. Saya di sini dinas pada pagi hari jam 7 sampai jam 12. Saya yang akan merawat Mbak selama di rumah sakit ini. Nama lengkap Mbak siapa? Mbak sukanya dipanggil siapa? Bagaimana kabar Mbak saat ini? Dan bagaimana perasaan Mbak saat ini? Oh, jadi Mbak merasa tidak tahu ya Mbak. Apakah Mbak masih suka menyendiri? Seberapa sering menghabiskan waktu dengan keluarga selama 2 minggu akhir ini? Frekuensi berinteraksi dengan teman-teman dan rekan yang hidup di luar rumah seberapa sering dalam 1 minggu bertemu dengan rekan di luar rumah? Apakah kamu memiliki orang yang bisa diajak berdiskusi tentang masalah pribadi dan hal-hal yang privat? Jika Mbak sedang ada masalah, apakah ada yang bisa diandalkan untuk membantu, misalkan masalah finansial? Apakah jika seseorang berbuat baik kepada Mbak siap membalasnya? Apakah Mbak membantunya? Mbak siap menanggung biaya pribadi kepada seseorang yang sudah membantu Mbak sebelumnya? Dalam 12 bulan terakhir, apakah Mbak melakukan kegiatan sukarela melalui atau untuk organisasi? Seberapa puas hidup Mbak terhadap kehidupan, makanan, kesehatan, pendapat, pekerjaan, tingkat keamanan lokal, teman, keluarga, pendidikan, kebebasan memilih, martabat tetangga, kota, komunitas, kemampuan untuk menolong yang lain, kebutuhan spiritual, dan kemampuan menolong teman? Apakah Mbak dapat berhubungan dengan orang-orang yang Mbak temui? Apakah Mbak menganggap diri Mbak dekat dengan orang-orang yang sering berinteraksi dengan Mbak? Apakah orang-orang dalam hidup Mbak peduli pada Mbak? Apakah masyarakat merasa bahwa mereka memiliki rasa yang kuat terhadap lingkungan? Seberapa sering Mbak merasakan selaras dengan orang-orang di sekitar Mbak? Seberapa sering merasa tak seorang pun mengenal Mbak dengan baik? Apakah Mbak merasa menemukan persahabatan seperti yang Mbak temui? Apakah Mbak merasa orang-orang di sekitar Mbak ada tapi Mbak selalu merasa sendiri? Apakah Mbak merasa ada kekosongan dalam diri Mbak? Apakah banyak orang yang Mbak andalkan ketika Mbak memiliki masalah? Seberapa banyak orang yang membuat Mbak merasa dekat? Apakah Mbak kangen dengan orang-orang sekitar? Apakah Mbak merasa ditolak? Menurut Mbak, apakah kebanyakan orang dapat dipercaya atau Mbak tidak bisa berhati-hati kepada orang lain? Seberapa banyak masyarakat sekitar dapat membantu ketika membutuhkan bantuan atau tindak? Apakah Mbak merasa orang hanya memanfaatkan Mbak saja? Apakah Mbak mempercayai perangkat desa, aparat, pedagang, dan sistem hukum? Jika Mbak kehilangan barang berharga dan ditemukan oleh tetangga, apakah barang berharga tersebut akan dikembalikan? Apa yang membuat Mbak tidak dekat dengan orang lain? Apakah saat kegiatan yang Mbak lakukan, saat sedang bersama keluarga? Bagaimana dengan yang lain?
Apakah ada pengalaman yang tidak menyenangkan ketika bergaul dengan orang lain? Apakah yang membuat hambatan Mbak dalam bertemu atau berbincang-bincang dengan orang lain? Ini dibalik langsung. Baiklah Mbak, bagaimana kalau kita berbincang-bincang tentang permasalahan Mbak dan kemampuan yang miliki? Apakah Mbak bersedia? Tujuannya agar Mbak dan saya saling mengenal sekaligus dapat mengetahui keuntungan berinteraksi dengan orang lain dan kerugian tidak berinteraksi dengan orang lain. Berapa lama Mbak mau berbincang-bincang? Bagaimana kalau 15 menit saja? Mbak mau berbincang-bincang di mana? Bagaimana kalau di sini saja? Baiklah, saat ini Mbak bisa dilakukan mengalami penurunan atau bahkan kehilangan kemampuan untuk berinteraksi dengan berhubungan dengan orang lain di sekitar Mbak. Hal ini bisa berupa kekurangan keterlibatan dalam kegiatan sosial, minimnya kontak dengan orang lain, atau kekurangan hubungan yang memuaskan seperti yang telah Mbak katakan tadi. Saya akan membantu Mbak untuk meningkatkan interaksi sosial. Tujuannya agar Mbak dapat mencapai kehidupan yang lebih sehat, bahagia, dan produktif, serta memiliki hubungan yang lebih bermakna dengan orang lain. Hal yang perlu disiapkan Mbak yaitu waktu, kesiapan mental, dan pengetahuan untuk menerima bantuan dan komitmen untuk bisa saling percaya. Menurut Mbak, apa keuntungan jika kita mempunyai teman? Kita punya teman untuk berbincang-bincang. Ada lagi Mbak? Jadi banyak juga yang kerugiannya jika tidak punya teman. Kalau begitu Mbak mau belajar berteman dengan orang lain? Nah, untuk memulai sekarang Mbak latihan dengan saya terlebih dahulu ya. Begini Mbak, untuk berkenalan dengan orang lain, kita sebutkan dulu nama kita. Contohnya, nama saya Sinta. Selanjutnya Mbak menanyakan nama orang yang diajak berkenalan. Contohnya, nama Mbak siapa? Senangnya dipanggil apa? Ayo sekarang Mbak coba praktekkan. Misalnya saya belum kenal dengan Mbak. Coba Mbak berkenalan dengan saya. Saya Sania Mbak. Nama Mbak siapa? Nama saya Sinta. Oh iya. Ya, bagus sekali. Setelah berkenalan, orang tersebut diajak ngobrol hal-hal yang menyenangkan. Misalnya tentang keluarga, tentang hobi, tentang pekerjaan, dan sebagainya. Nah, bagaimana kalau sekarang kita latihan bercakap-cakap dengan Mbak? Bagaimana perasaan Mbak setelah kita latihan berkenalan? Sekarang coba ulangi kembali dan praktekkan untuk cara berkenalan dengan orang lain. Cara berkenalan dengan orang lain, kita bisa menyebutkan nama kita, kemudian bertanya kepada orang lain nama panggilan, dan juga bisa alamat. Baiklah Mbak, dalam satu hari maupun beberapa kali Mbak latihan berbincang-bincang dengan orang lain. 2 kali ya. Baiklah, jam berapa Mbak mau latihan? Isi jam 3 sampai jam 4. Kegiatan Mbak cakap-cakap dengan teman sekamar. Baiklah Mbak, bagaimana kalau besok kita berbincang-bincang tentang pengalaman Mbak? Berbincang-bincang dengan teman baru dan latihan berbincang-bincang dengan topik tertentu. Apakah Mbak bersedia? Mau jam berapa Mbak? Bagaimana kalau 15 menit saja? Mbak mau kita berbincang-bincang di mana? Bagaimana kalau di ruangan tamu? Baik Mbak, kalau begitu saya permisi dulu ya. Terima kasih.